lagi bersama Miss Vera di sini. Pertemuan kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena kita akan Q&A, oke? Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kan Miss kasih tahu untuk kalian yang ingin mau bertanya, isi di Google Form, dan ternyata Miss tuh betul-betul apresiasi banget buat kalian yang sudah mau bertanya karena pertanyaannya itu semua bagus-bagus, sangat berkaitan dengan materi yang minggu lalu Miss jelaskan. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan ngebahas kupas tuntas semua pertanyaan-pertanyaannya. Dan pertanyaan-pertanyaannya udah Miss tampung di catatan Miss. Nah, mari kita mulai untuk membahas pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 ini dari warga kelas 9C. Pertanyaannya seperti ini, apa arti dari dinamika Pancasila? Betul, kita lagi ngebahas tentang dinamika perwujudan Pancasila dan misalkan bahas apa itu dinamika Pancasila. Mari kita bahas dari pengertian dinamika. Kita lihat menurut KBBI, dinamika itu yaitu adalah yang Miss buletin di sini, yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam hidup masyarakat. Dan untuk Pancasila itu, yaitu Pancasila merupakan dasar negara kita. Nah, jadi kesimpulannya dinamika Pancasila itu merupakan perubahan penerapan Pancasila dalam tatanan hidup masyarakat yang terjadi di Indonesia. Dan kenapa bisa terjadinya dinamika Pancasila di Indonesia itu karena banyak sekali tantangan penerapan dalam sejarahnya, seperti yang sudah kita bahas waktu minggu lalu ya. Lanjut pertanyaan nomor 2, ini tuh ada dari warga 9B, yaitu apa yang dimaksud dengan ideologi. Kita akan bahas juga apa yang dimaksud dengan ideologi. Jawabannya yaitu kita akan bahas pengertian ideologi sendiri. Ideologi itu merupakan sebuah sistem keyakinan, sebuah teori atau gagasan yang memandu perilaku dan tindakan sosial kita. Dan kebetulan ideologi negara kita itu adalah Pancasila, bukan kebetulan ya sebetulnya. Nah, ideologi kita itu adalah Pancasila. Sebetulnya banyak ideologi yang lain, seperti misalnya ideologi komunis, liberal atau nasionalisme atau demokrat. Itu sebetulnya banyak. Nah, ideologi negara kita adalah Pancasila. Dan Pancasila tidak dimiliki oleh negara manapun, hanya Indonesia saja. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu dari warga 9A, mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara kita? Mengapa bukan UUD yang menjadi dasar negara kita? Oke, akan Miss bahas juga di halaman berikut. Nah, Pancasila itu merupakan dasar fundamental negara kita yang memiliki fungsi sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup negara serta sumber dari segala sumber hukum yang ada. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar itu merupakan penjabaran hukum dari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan konstitusional. Memang UUD itu merupakan sumber hukum tertinggi, tetapi tetap saja dalam pembuatannya itu menganut kepada Pancasila. Oke, Miss akan kasih tahu kalian dulu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita lihat di sini. Nah, UUD 1945 ini merupakan aturan tertinggi atau sumber hukum tertinggi dari aturan-aturan yang lainnya. Tapi Undang-Undang Dasar 1945 ini bukanlah dijadikan sebagai dasar negara kita.
Lalu pertanyaan berikutnya ya, dari warga 9A. Mengapa kita merayakan Pancasila pada tanggal 1 Juni? Padahal Pancasila ditetapkan secara resmi itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Oke, akan kita bahas juga. Setiap 1 Juni itu kita memperingati hari lahir Pancasila. Kenapa 1 Juni itu dijadikan sebagai hari peringatan lahirnya Pancasila? Karena pada tanggal 1 Juni 1945 itu dijadikan sebagai momen di mana Bung Karno itu menyampaikan pidatonya tentang dasar negara kita. Nah, yang yaitu Pancasila. Dan Dr. Rajiman itu menyebut pidato Insinyur Soekarno itu berisi lahirnya Pancasila. Makanya kita sebut 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Dan mengapa bukan 18 Agustus? Karena itu baru disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara. Jadi kalau misalnya 18 Agustus itu berarti peringatan disahkannya Pancasila, bukan lahirnya Pancasila, gitu. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa maksud dari melaksanakan Pancasila dan undang-undang secara murni dan konsekuen dalam berbagai bidang kehidupan? Kan kita bahas juga. Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen itu artinya adalah melaksanakan Pancasila itu betul-betul dengan sesuai dengan perilaku kita. Perilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bernegara, yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi tidak ada namanya misalnya perpindahan orde lama, orde baru, masa reformasi yang melupakan nilai-nilai dari Pancasila. Nah, lanjut ke pertanyaan yang seputar orde lama, orde baru, dan reformasi. Pertanyaan yang pertama itu dari warga 9A juga. Bagaimana proses sampai terjadinya PKI?
Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Mengapa masa sekarang itu disebut masa reformasi? Ini pertanyaan dari warga 9A juga. Jawabannya yaitu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari warga 9B. Mengapa Darul Islam harus menyiksa penduduk? Jawabannya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia itu merupakan suatu gerakan yang menginginkan berdirinya sebuah negara Islam di Indonesia. Nah, pemberontakan ini terjadi bermula di Jawa Barat, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Nah, Darul Islam ini menginginkan berdirinya negara Islam di Indonesia. Namun jika begitu, gerakan ini, maksudnya pasukan ini melakukan gerakannya dengan membakar rumah-rumah rakyat, membongkar kereta api, menyiksa dan merampok harta benda penduduk. Dan kenapa mereka menyiksa penduduk? Karena ternyata ajaran yang mereka pahami itu tidak benar-benar ajaran Islam murni yang diterapkan, tetapi ada beberapa ajaran-ajaran yang emang menyimpang dari ajaran Islam begitu. apakah di zaman Orde Lama itu sudah ada kerjasama Indonesia dengan luar negeri? Sudah ada pastinya. Ini jawabannya, penjelasannya. Dan berikutnya, mengapa Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi itu bisa terjadi? Jawabannya, ya bisa ya tuh, ya bisa lah terjadi, masa enggak? Ya bisa lah terjadi, ya bisa dong. Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi itu sebetulnya bisa terjadi karena merupakan peristiwa sejarah. Dan kenapa penamaannya Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi? Karena tiap masa ini berbeda. Sebetulnya hanya sebagai penamaan saja untuk hal-hal yang telah terjadi di masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Begitu. Lalu ada pertanyaan dari warga 9C. Kenapa waktu itu Republik Indonesia ingin berubah menjadi negara serikat? Kenapa? Kenapa ya? Kita bahas, oke? Terbentuknya Republik Indonesia Serikat itu tidak lepas dari dengan kedatangannya kembali Belanda ke Indonesia untuk menjajah Indonesia kembali. Nah, meskipun setelah diproklamasikan bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian diganti dengan negara Republik Indonesia Serikat itu pada agresi militer Belanda kedua, yaitu pada 19 Desember 1948. Namun pada kenyataannya Republik Indonesia Serikat itu tidak berlangsung lama karena banyak gejolak-gejolak yang terjadi dengan menuntut dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Secara singkatnya begitu. Pada akhirnya 15 Agustus itu 1950 itu secara resmi kembali lagi NKRI dari Republik Indonesia Serikat. Ini ada pertanyaan dari warga 9B. Siapa yang memimpin pemberontakan APRA di Bandung? Lalu lanjut lagi pertanyaan nomor 9. Mengapa banyak wilayah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia?
Lalu ada pertanyaan dari warga 9B. Pertanyaan nomor 1 itu, kenapa hanya agama Islam yang memberontak? Apakah agama lain selain agama Islam tidak ada yang memberontak? Sebetulnya pemberontakan yang terjadi itu kebanyakan adalah melalui kaum nasionalis, yaitu yang merebutkan wilayah atau pemberontakan yang terjadi per wilayah. Jadi kalau misalnya ada atas dasar agama itu sebenarnya tidak ada, hanya Darul Islam saja. Tidak ada agama lain yang memberontak. Dan pertanyaan nomor 2, apa mayoritas agama pada masa Orde Lama dan ada berapa agama yang diakui oleh Indonesia pada masa Orde Lama? Nah, mayoritas agama itu di Indonesia tetap ya, yaitu agama Islam. Dan berapa agama yang diakui oleh Indonesia pada masa Orde Lama itu baru 5 agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, begitu. Setelah Miss rangkum beberapa pertanyaannya, ini ada 3 pertanyaan teratas atau top 3 pertanyaan yang harus kita bahas bersama, harus kita jawab bersama, harus kita renungi apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini gitu. Jadi ini menjadi tugas untuk kalian untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Apakah pemberontakan pada Orde Lama sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini? Oke, pertanyaannya, apakah Pancasila Orde yang sekarang masih mungkin untuk diganti? Lalu pertanyaan yang terakhir ini dari warga 9A. Pertanyaan penutup. Bagaimana cara agar para remaja itu bisa mematuhi dan menaati nilai-nilai Pancasila? Karena terkadang para remaja masih suka membeda-bedakan satu sama lain dan masih melupakan nilai juang Pancasila. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang beberapa pertanyaan yang sudah masuk di minggu yang lalu. Semoga dengan dibahasnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk